Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Khairani dengan NIM 069 dari Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan masalah lingkungan dan pembangunan pertanian. Isu utama masalah lingkungan. Masalah lingkungan hidup saat ini semakin mendesak dan menuntut kesadaran publik yang lebih tinggi. Masyarakat diharapkan untuk lebih peka terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, negara-negara di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya kolaborasi internasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang bersifat global. Mereka aktif dalam merumuskan perjanjian dan peraturan antar negara yang bertujuan menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, kompleksitas masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini menjadi tantangan tersendiri, di mana isu-isu tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif agar solusi yang diambil dapat efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin rumit. Selanjutnya, permasalahan pembangunan pertanian. Yang pertama ada peningkatan populasi. Dengan adanya peningkatan populasi dunia membutuhkan peningkatan produksi pangan. Yang kedua, adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini berdampak pada praktik pertanian sehingga diperlukan model yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air dan tanah, sehingga model pengelolaan yang ramah lingkungan sangat penting. Dampak modernisasi terhadap lingkungan. Modernisasi membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan secara negatif, di antaranya pencemaran lingkungan. Deforestasi juga merupakan dampak serius dari modernisasi, di mana hutan-hutan dibabat untuk membuka lahan pertanian atau membangun infrastruktur. Yang ketiga, urbanisasi yang cepat akibat modernisasi menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota-kota, yang berkontribusi pada polusi udara dan masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu adanya strategi pengelolaan lingkungan dalam pembangunan. Yang pertama dengan praktik budidaya berkelanjutan, mencakup metode seperti rotasi tanaman, pergiliran tanaman, dan pengelolaan tanah yang mencakup penggunaan kompos dan mulsa. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Strategi irigasi hemat dan penampungan air hujan membantu mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi polusi. Yang ketiga, pengelolaan limbah pertanian. Pengelolaan limbah pertanian merupakan elemen kunci dalam strategi ekonomi hijau. Limbah yang dikelola dengan baik dapat mengurangi polusi tanah dan air serta emisi gas rumah kaca. Yang keempat, edukasi dan pemberdayaan petani. Program pelatihan dan pendukungan teknis dapat membantu petani menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ada kebijakan pemerintah. Yang pertama, kerjasama dengan badan-badan resmi PBB, UNEP, UNINDO, dan lain sebagainya, ataupun badan penelitian di luar negeri, khususnya kerjasama regional yang diperkirakan mempunyai permasalahan dan kondisi yang sejenis. Yang kedua, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990 mengenai larangan alih fungsi lahan sawah untuk penggunaan selain pertanian. Yang ketiga, peningkatan akses sarana produksi terhadap input produksi lainnya seperti pupuk. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Dalam bidang lingkungan hidup, memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berikut sumber yang saya cantumkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.